Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cornelius Epermarius Manulang dari kelas Hukum Humaniter D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai konflik Indonesia OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan penembakan kepada penduduk sipil yakni guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya, AKB juga melakukan penyanderaan kepada pilot dan awak Susi Air di lapangan terbang Wang B, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya menyasar warga sipil, pada bulan Februari kontak tembak terjadi di Papua dan menewaskan satu prajurit TNI saat KKB melakukan penyerangan pos Komando Taktis TNI yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Tidak lama setelah insiden penembakan itu terjadi, aparat polisi dan militer kembali diserang di areal Freeport. Penyerangan dan penyanderaan warga sipil kerap dilakukan oleh KKB. Pada tahun 2018, terjadi lebih dari 10 kasus penembakan terhadap 31 orang pekerja PT Istana Karya. Maraknya kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua mengundang banyak respon masyarakat khususnya berkenaan dengan tindakan apa yang sepantasnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari mulai penggunaan cara damai dan bermartabat hingga cara-cara kekerasan dan serangan militer. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai langkah apa yang selayaknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan perspektif hukum humaniter. Legal issues pada kali ini ada dua, yaitu apakah kedudukan OPM jika ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional dan bagaimana penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Indonesia OPM. OPM berdiri pada tahun 1965 yang terbentuk dalam berbagai kelompok gerilya dan organisasi kecil serta tidak memiliki sistem komando yang terpusat dan sistem persenjataan yang cukup. Dasar pengorganisasian OPM sesungguhnya dipengaruhi oleh identitas kesukuan masing-masing anggota dan pemimpinnya. Dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapat pengakuan internasional. Karena OPM tidak memenuhi kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag 4, 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Dalam perspektif hukum, dengan munculnya gerakan OPM, dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, atau fighting against the legitimate government, yang sudah tentu bertentangan dengan aturan hukum secara umum. Maka dari itu, OPM merupakan suatu entitas yang tidak memiliki dasar hukum berdirinya serta tidak memiliki advisory opinion atau berdasarkan keputusan atau pendapat dari International Court of Justice, dan tidak memiliki kapasitas untuk bertindak karena tidak memiliki personalitas hukum terkait kejelasan mengenai pertanggungjawabannya dalam kancah hubungan internasional. Pembahasan yang kedua, hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang berlaku pada dua situasi konflik bersenjata, yakni internasional dan non-internasional. Pihak dalam konflik bersenjata internasional adalah negara, sementara non-internasional adalah negara dengan aktor negara atau antara aktor negara lainnya. Hukum humaniter dapat berlaku ketika terjadi penyerangan oleh tentara suatu negara terhadap negara lain. Tapi, tidak semua kekerasan bersenjata yang terjadi di satu wilayah negara dapat memicu berlakunya hukum ini. Penerapan hukum ini dalam satu wilayah negara mensyaratkan tingkat kekerasan yang sudah memenuhi ambang batas yang cukup tinggi. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 atau Konvensi Mini merupakan satu-satunya pasal dari keseluruhan aturan dalam Konvensi Jenewa yang berlaku saat konflik bersenjata non-internasional. Ditambah dengan Protokol Tambahan 2 Konvensi Jenewa 1977. Pasal 3 Konvensi Jenewa tidak memberikan definisi yang jelas mengenai ambang batas dari konflik bersenjata non-internasional. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY melakukan interpretasi dengan memperlihatkan bahwa pasal 3 dapat diterapkan setidaknya jika telah terjadi intensitas permusuhan bersenjata yang cukup tinggi dan kelompok bersenjata memiliki struktur serta organisasi yang baik. Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, kelompok bersenjata tidak memiliki hak untuk berperang sehingga mereka boleh ditangkap dan diadili semata-mata karena aktif dalam pertempuran.
Hal ini berbeda dengan situasi konflik bersenjata internasional di mana tentara yang membunuh tentara musuh tidak boleh dihukum karena keterlibatannya dalam pertempuran. Indonesia hingga saat ini belum tergerak untuk menjadi pihak Protokol 2 tahun 1977. Tapi hal ini tidak serta-merta diartikan bahwa aturan hukum humaniter tidak berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional di Indonesia. Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menaati aturan ini saat terjadi konflik bersenjata non-internasional. Agar terhindar dari penerapan aturan hukum ini, pemerintah Indonesia seharusnya memiliki pemahaman yang memadai tentang ambang batas minimum berlakunya aturan hukum humaniter dalam konflik bersenjata non-internasional. Tindakan-tindakan yang berpotensi untuk menaikkan eskalasi konflik serta memperkuat struktur organisasi dari kelompok bersenjata haruslah dihindari. Closing statement pada pertemuan kali ini adalah, yang pertama, apabila ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional, maka OPM bukan merupakan entitas subjek dalam hukum internasional. Karena jika ingin diakui sebagai suatu entitas dalam hukum internasional, maka haruslah memiliki advisory opinion atau berdasarkan keputusan atau pendapat dari International Court of Justice. Yang kedua, konflik yang sedang terjadi di Papua merupakan konflik bersenjata non-internasional. Pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 2 1977 menjadi dasar hukum bagi hukum humaniter internasional untuk mengatur konflik bersenjata non-internasional. Saran bagi pemerintah Indonesia, selaku pemimpin tertinggi adalah sebaiknya dapat lebih memahami lagi mengenai hukum humaniter internasional atau hukum internasional perihal penanganan konflik seperti ini, agar konflik yang terjadi di Papua sekarang ini tidak terus berkepanjangan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.